Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Apakah sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Ketua Murid di kelas kita, yaitu Muhammad Iqbal Putra. Silakan Mbak pimpin doa pada kawan-kawannya. Baik Pak. Untuk dimulainya kelancaran pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada Iqbal, apakah Iqbal tahu sekarang kita akan mempelajari materi apa? Tidak tahu Pak. Nah, sekarang kita memasuki materi tentang animalia. Animalia. Tidak asing kan kata animalia dalam hidup Iqbal atau hidup yang lainnya? Animalia merupakan bahasa Inggrisnya hewan. Hewan. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang hewan. Nah, hewan ini termasuk kingdom animalia ya. Kingdom animalia, di mana di kingdom animalia ini biota yang memiliki karakteristik dan bervariasi. Nah, kingdom animalia dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, atau bisa dipaparkan gini. Oh iya, tadi Bapak lupa untuk mengabsen kelas ya di awal. Untuk M. Iqbal Putra hadir? Hadir Pak. Nah dia? Hadir Pak. Muhammad Arya Pradana? Izin. Pak. Oh, izin kembali Arya? Ke rumah neneknya Pak. Oh iya baik. Kemudian Farina? Farina sakit Pak. Oh, sakit apa? Katanya sih tidak enak badan Pak. Oh ya. Semoga kita doakan saja semoga yang berhalangan yang sakit mendapatkan kesembuhan, dan yang ada perlu semoga dilancarkan keperluannya. Amin. Kita lanjut lagi ya ke materi. Dimana tadi vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Dan invertebrata adalah tidak bertulang belakang. Nah, sebelum kita memasuki karakteristik dari setiap macam-macam ini, kita harus mengetahui ciri-ciri dari kingdom animal ini seperti apa. Yang pertama, ciri-cirinya kalian apa dulu ya. Banyak ciri-ciri, Bapak hanya menunjukkan menjadi 4 atau 5 ya. Yang pertama, organisme eukaryotik, di mana organisme ini hanya mempunyai inti sel atau membran sel di dalam tubuhnya. Yang kedua, organisme multiseluler. Multi aja banyak, seluler saja sel-sel, berarti organisme mempunyai banyak sel di dalamnya. Kemudian tidak mempunyai dinding sel, bersifat heterotrof. Apa itu heterotrof? Heterotrof adalah individu memakan tumbuhan ataupun hewan lainnya juga. Kemudian yang Bapak belum sampaikan adalah hewan ini
bisa hidup di air ataupun darat, dan juga dapat bergerak secara aktif. Nah, kita masuk ke karakteristik ya. Karakteristik. Klasifikasi. Di dalam kingdom Animalia, khususnya invertebrata, ada satu, filum porifera. Di mana filum ini hanya menetap di dasar laut, ya. Dibagi menjadi 3 kelas. Ada kelas Calcarea, kelas Hexatinellida, dan kelas Demospermia. Nah, di dalam kelas Calcarea ini bersifat calcareous dan mempunyai spikula yang mengandung karbonat atau zat kapur di dalamnya. Kemudian ada kelas Hexatinellida, di mana ini mampu menghisap makanan dan inangnya gitu. Cacing ini biasanya hidupnya merugikan manusia karena bersifat parasit tadi. Kelas Cestoda kita masuk. Cacing ini mempunyai tubuh berbentuk pipih yang menyerupai pita dan merupakan endoparasit dan bersifat hemaprodit. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu endoparasit, Iqbal? Endoparasit yang saya pernah baca-baca Pak, yang merugikan bukan Pak? Sesuatu yang merugikan bukan? Ya, benar sekali. Karena endoparasit itu adalah hewan yang hidup di organ dalam seperti hati, seperti limfa, dan sistem pencernaan yang dapat merusak atau mengakibatkan kita bisa sakit gitu kalau ada hewan tersebut gitu, dan bersifat hermafrodit. Iqbal, apakah Iqbal? Hermafrodit apa Pak? Nah, hermafrodit itu adalah individu yang mempunyai 2 organ kelamin, jantan dan betina, di mana organ kelamin tersebut dapat berfungsi dengan secara penuh gitu. Kemudian kita masuk ke filum Nematelmintes. Di mana film ini berbentuknya silindris dan hidup bebas di air. Ada pula yang dapat hidup di permukaan di darat, air tawar, air laut. Dan beberapa anggota Nematelmintes tadi kayak kelas apa? Platyhelminthes dapat merugikan manusia karena bersifat parasit. Nah, kemudian ada filum Maus atau Annelida. Nah, filum Annelida ini kebetulan filum Annelida ini dapat kita jumpai ya apabila kita mengorek-orek tanah, karena di dalamnya ada cacing tanah. Filum Annelida ini hidup di darat ya, tadi di tanah tadi ya, dan mempunyai rongga agapisi cuticula. Annelida bahkan reproduksi secara aseksual dan seksual. Kemudian kita masuk ke filum Mollusca. Nah, filum Mollusca ini tubuhnya lunak, Iqbal, dan dengan bentuk simetri bilateral ya. Nah, dia Iya Pak. dan hanya hidup di air laut dan air tawar. Tubuh Mollusca dilengkapi dengan cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat. Cangkang ini berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari serangan hewan atau predator yang ingin menghampirinya gitu. Namun ada juga tidak memiliki cangkang karena rangka eksternalnya mengalami reduksi menjadi rangka internal. Contoh hewan Mollusca di laut adalah gurita dan kerang ya. Kita masuk ke filum Echinodermata. Nah, filum Echinodermata ini merupakan kelompok hewan berkulit duri. Tubuhnya berbentuk silindris. Hewan ini bergerak menggunakan kaki pembuluh. Nah,
contoh dari hewan ini adalah bulu babi, di mana bulu babi tersebut sangat berbahaya apabila memegangnya sembarangan, kayak langsung berdarah, berpenyakit kita tuh. Jadi harus berhati-hati apabila memegang bulu babi tersebut. Dan yang terakhir ada film Arthropoda. Nah, film Arthropoda ini mempunyai tubuh simetris bilateral dan mempunyai kerangka luar atau disebutnya exoskeleton ya. Hewan ini yang terbuat dari bahan kitin atau zat tanduk. Sistem reproduksi pada Arthropoda terpisah, yang berarti ada hewan jantan, ada hewan betina. Contoh film Arthropoda kebanyakan ada di serangga ya karakteristiknya. Kita masuk ke hewan vertebrata. Yang pertama ada 5 kelas Ya. Yang pertama ada amfibia, yang kedua ada reptilia, yang ketiga ada aves, yang keempat ada mamalia, dan yang kelima ada Pisces. Nah, kita bakal ulik satu persatu dulu ya. Yang pertama amfibia. Kita masukin ciri-ciri dulu, ciri-ciri vertebrata. Nah, ciri-ciri vertebrata sendiri adalah sistem organnya lengkap. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, ada sistem ekskresi, ada sistem saraf, ada sistem endokrin, sistem indera, dan sistem peredaran darah. Kemudian memiliki exoskeleton yaitu tulang rawan. Yang ketiga memiliki kranium untuk melindungi otak hewan tersebut. Dan yang terakhir ada yang Bapak Ratus adalah telapak otot terbaiknya menopang untuk bergerak secara aktif ya. Nah, kita masuk ke karakteristik kelas dari vertebrata sendiri. Bapak itu hanya 3 karena Bapak hanya ingin mengerucutkan ya. Yang pertama pastilah spesies ini adalah ikan-ikanan ya. Ikan-ikanan pasti nggak akan mungkin kan hidup di darat, pasti ada hidup di air. Tipe plastik, apa itu tipe plastik Bang? Tidak tahu Pak. Tipe plastik itu adalah hewan yang punya 3 lapis. Yang pertama lapisan endoderm, yang kedua exoderm, dan yang ketiga mesoderm, di mana endoderm adalah lapisan dalam. Exoderm ada lapisan luar dan mesoderm ada lapisan tengah. Sel mata. Coba tahu sel mata apa? Sel mata adalah cairan pengisi rongga tubuh dan memiliki lapisan lengkap. Memiliki gurat sisi di bagian sisi ikannya untuk dapat merasakan tekanan di dalam air gitu. Kemudian kulit yang dilengkapi dengan kelenjar penghasil lendir agar ikan selalu licin. Nah, kenapa kita kalau memegang ikan nih, ikan dipegang suka langsung apa gitu tanpa kita pegang erat juga, karena ada jenis tersebut.
kemudian bernapas menggunakan insang ya, pasti kita tahu kan. Iya. Nah bentuk insang ini adalah lembaran tipis berwarna merah muda gitu dan selalu lembab akan udara. Reproduksi secara aseksual dengan fertilitasi internal atau eksternal.